Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 5B akan melakukan presentasi tugas kelompok pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD dengan anggota kelompok. Di next. Yang pertama ada Dian Febriana, yang kedua ada Gilang Apriansyah, yang ketiga adalah Diana Kurniawan, keempat ada Putri Panasiska Patricia, dan yang kelima dari Kabarnika Ifada. Next. Nah, tugas kelompok ini adalah analisis jurnal. Yang pertama ada jurnal tentang fenomenologi yang akan dibahas oleh Putri. Kepadanya persilahkan. Baik, terima kasih Gilang. Di sini ada analisis jurnal fenomenologi, di mana nama jurnalnya itu Jurnal Maju, dengan judul analisis kemampuan berpikir aljabar dalam menyelesaikan masalah matematika berbasis open-ended atau berbasis terbuka. Dengan penulisnya yaitu ada Siti Nur Khalifah, Riawan Yudi Purwoko, dan Heru Kurniawan. Selanjutnya ada analisis. Yang pertama, kita akan menganalisis masalah atau rumusan masalah di sini. Sampai saat ini belum ada penelitian yang berkaitan dengan analisis berpikir aljabar siswa. Dalam menyelesaikan masalah berbasis terbuka ini. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji tentang kemampuan berpikir aljabar dalam menyelesaikan masalah berbasis open-ended terbuka ini. Jadi maaf, jurnalnya yang ini. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kemampuan berpikir aljabar siswa dalam menyelesaikan masalah matematika berbasis open-ended. Ya, bisa dilanjut. Kemudian subjek dari penelitian ini yaitu siswa kelas 8 di SMP Negeri 4 Purworejo tahun ajaran 2019-2020. Subjek yang dipilih adalah siswa dengan kemampuan matematika tinggi berdasarkan hasil penilaian akhir tahun, yang didukung oleh pertimbangan guru, hasil tes, dan wawancara. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi, yang dimana penelitian ini akan menggunakan langkah-langkah penelitian fenomenologi. Hasil dari analisis jurnal ini yang telah diteliti itu menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yang menggunakan pedoman wawancara dan lembar catatan lapangan. Kemudian analisis dari jurnal ini cocok diungkap melalui fenomenologi. Kemudian subjek yang diteliti dan konteksnya ini sesungguhnya sudah ada. Yang selanjutnya ini pengumpulan data ke lapangan juga sudah ada juga. Dan pembuatan catatan, foto, dan segalanya di sini sudah termasuk ada di dalam jurnal. Lanjut, ada temuan penting. Temuan penting atau hasil dari analisis jurnal ini yaitu siswa atau peserta didik dapat menyajikan permasalahan dalam bentuk gambar. Kemudian dapat dilengkapi dengan pernyataan. Yang kedua, peserta didik dapat mengubah pola permasalahan dari bentuk kalimat matematika. Yang ketiga ini, peserta didik mampu memberikan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Yang keempat, hasil dari penelitian dalam penelitian analisis jurnal ini berupa tes tertulis, hasil wawancara, catat lapangan, dan dokumentasi. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Gilang.
Oke, baik. Terima kasih atas hasil analisisnya. Selanjutnya, di next. Nah, selanjutnya ada hasil analisis jurnal dengan grounded theory yang akan dibahas oleh Dian. Kepada Dian dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan analisis jurnal grounded theory. Nah, di sini saya mengambil jurnal yaitu Edumatika, jurnal riset pendidikan matematika dengan judul analisis terhadap disposisi pemikiran kreatif siswa pada pembelajaran matematika. Nah, untuk penulisnya sendiri itu dari Eli Yanti Putri Nasution. Mungkin untuk jurnalnya teman-teman bisa dilihat di layar ya. Boleh next. Nah, untuk masalahnya sendiri dalam artikel tersebut, seringkali siswa tidak menyadari tentang apa yang sedang dipelajari dalam matematika. Tidak sedikit siswa yang menganggap matematika sebagai suatu mata pelajaran yang membosankan, menyeramkan, sulit, dan menakutkan, sehingga banyak siswa yang berusaha menghindari mata pelajaran matematika. Hal ini sangat berakibat buruk bagi perkembangan pendidikan matematika ke depannya. Matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dan tidak disukai siswa. Matematika bagi siswa pada umumnya merupakan pelajaran yang tidak disenangi. Dianggap sebagai ilmu yang sukar, ruwet, dan banyak memperdayakan. Boleh next? Nah, untuk tujuan dari penelitian ini yaitu tujuannya adalah untuk menganalisis disposisi pemikiran kreatif siswa sekolah menengah pertama untuk memahami disposisi siswa terhadap berpikir kreatif secara mendalam. Untuk subjeknya sendiri, di sini dari seluruh kelas terpilih dari satu kelas sebagai subjek penelitian, yaitu kelas 7.3 yang berjumlah 25 orang yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 18 perempuan. Subjek diambil dari 3 kategori siswa yang memiliki kemampuan matematika level tinggi, sedang, dan rendah. Boleh next. Nah, dalam jurnal ini metode yang diambil oleh penulis yaitu dalam desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif berjenis guided theory. Nah, di mana kali ini kita membahas tentang cara menganalisisnya menggunakan guided theory, gitu ya. Nah, dengan pengenaan terhadap disposisi pemikiran kreatif siswa, pemilihan metode ini didasarkan atas keingintahuan peneliti untuk melakukan analisis lebih dalam tentang disposisi pemikiran kreatif siswa. Pada akhirnya dapat disusun sebuah teori baru yang didasari oleh teori yang sudah ada yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang disposisi pemikiran kreatif siswa. Dalam penelitian kuantitatif, Grounded teori tidak berangkat dari teori untuk menghasilkan teori baru, melainkan berupaya menemukan teori berdasarkan teori empirik, bukan membangun teori secara deduktif, logis. Karena itu, Grounded teori merupakan teori dan peneliti langsung terjun ke lapang untuk mengumpulkan data. Dengan kata lain, penelitian metode grounded bergerak pada data menuju konsep. Data yang telah diperoleh dianalisis menjadi fakta, dan fakta menjadi konsep. Grounded teori dikembangkan secara induktif selama penelitian yang sedang berlangsung dan melalui interaksi yang terus-menerus dengan data di lapangan. Boleh next? Nah, di sini saya menemukan temuan penting dari sebuah artikel tersebut. Yang pertama itu dengan menggunakan temuan penting yang menggunakan metode grounded theory. Ini yang pertama, pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung, siswa berpartisipasi aktif di kelas. Siswa memiliki sifat positif terhadap matematika, meskipun terkadang tidak sebanding dengan hasil asesmennya. Sementara itu, pengelompokan siswa pada tiap-tiap kelas adalah
heterogen. Yang kedua ini, perasaan siswa saat belajar matematika di kelas adalah relatif. Terkadang senang, terkadang bosan. Perasaan senang timbul karena guru memberikan humor ringan seputar pembelajaran, sedangkan perasaan bosan timbul karena pembelajaran matematika yang terlalu serius dan menegangkan. Ada banyak hambatan dalam pembelajaran matematika seperti susah mengerjakan perhitungan matematika dan sulit menghafalkan rumus, khususnya pada materi vektor. Guru belum dapat belajarkan siswa secara menyeluruh sebab saat respon masih belum memahami materi pembelajaran. Guru sudah berlangsung melanjutkan ke materi berikutnya. Terkadang ingin bertanya kepada guru, tetapi timbul perasaan malu dan segan. Ini mungkin buat yang poin kedua ini, itu yang kategori rendah siswanya. Boleh next. Nah, ini yang ketiga ini bisa dibilang kategorinya sedang untuk siswanya tersebut, yang yaitu perasaan saat belajar matematika di kelas adalah menyenangkan karena guru memberikan humor ringan seputar pembelajaran. Hambatan dalam belajar matematika adalah dalam pengerjaan perhitungan matematika. Suasana kelas saat belajar matematika adalah kondusif dalam artian siswa memperhatikan penjelasan guru pada saat pembelajaran matematika sedang berlangsung. Nilai matematika siswa di buku rapot adalah memuaskan. Siswa merasa guru sudah memberikan penilaian dengan adil sebab penilaian guru adalah berdasarkan kemampuan siswa. Siswa jarang mengikuti remedial karena nilai siswa sudah cukup. Memuaskan bagi gurunya. Memuaskan. Guru juga memberikan tes berupa kuis pada setiap awal pembelajaran. Hasil kuis tersebut kemudian dikembalikan dan diperlihatkan kepada orang tua untuk diberikan komentar terhadap hasil kuis tersebut. Responden belajar di rumah untuk mempersiapkan kuis tersebut. Boleh next? Nah, ini untuk belajar siswanya dengan kategori yang tinggi, yaitu yang keempat, situasi pembelajaran matematika di kelas sangat menyenangkan. Siswa sangat bertantang untuk mengerjakan soal-soal matematika. Siswa tidak mengalami hambatan dalam belajar matematika sebab siswa sangat berminat dalam belajar matematika. Guru sudah dapat membelajarkan siswa secara menyeluruh dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Suasana kelas saat belajar matematika adalah ramai dalam artian siswa berperan aktif pada saat pembelajaran matematika sedang berlangsung. Nilai siswa matematika di buku rapot sangat memuaskan. Siswa merasa guru sudah memberikan penilaian dengan adil sebab penilaian guru adalah berdasarkan kemampuan siswa. Siswa tidak pernah mengikuti remedial sebab nilai siswa sudah sangat memuaskan. Guru juga memberikan tes berupa kuis pada saat awal pembelajaran. Hasil kuis tersebut kemudian dikembalikan dan diperlihatkan kepada orang tua untuk diberikan komentar terhadap hasil kuis tersebut. Siswa selalu belajar di rumah untuk mempersiapkan kuis pada setiap pertemuan di kelas. Nah, mungkin dari poin 3 sama 4 hampir sama. Mungkin dari poin 4 ini siswa berperan aktif, bahwa siswa tersebut sebelum melaksanakan kuis, siswa tersebut mempersiapkan kuis dengan cara belajar sebelumnya. Boleh di next? Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas hasil analisisnya. Selanjutnya ada hasil analisis jurnal tentang studi kasus yang akan dibahas oleh Rika. Kepada Rika dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menganalisis jurnal dari Kreanok atau Jurnal Matematika Kreatif Inovatif dengan judul Apakah Pembelajaran Matematika Secara Daring Efektif? Studi kasus pada pembelajaran selama pandemi COVID-19.
Untuk penulisnya sendiri yaitu ada Betty Kusumaningrum dan Zainur Wijayanto. Selanjutnya, untuk analisisnya sendiri. Masalah yang diambil dari penelitian ini adalah topik penelitian ini adalah sistem pendidikan di berbagai tingkatan pendidikan telah berubah dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Hal tersebut kan hal yang baru. Nah, maka membuat peneliti menganalisis efektivitas perkuliahan matematika yang dilakukan secara daring berdasarkan persepsi mahasiswa selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan 100 orang mahasiswa menggunakan kuesioner secara online. Tujuan penelitian sendiri yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perkuliahan matematika yang dilakukan secara daring berdasarkan persepsi mahasiswa selama masa pandemi COVID-19. Evaluasi perkuliahan daring ini sendiri dilakukan untuk mengetahui tingkat keaktifan pelaksanaan perkuliahan daring atau dengan kata lain untuk mengetahui sejauh mana tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai aspek-aspek yang telah ditetapkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, untuk subjek penelitiannya sendiri, peneliti mengambil mahasiswa program studi pendidikan matematika tahun ajaran 2016-2017, kemudian 2017-2018, kemudian 2018-2019, dan yang terakhir 2019-2020, atau yang sedang menempuh semester 8, 6, 4, dan 2 pada salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Metode penelitian ini sendiri yang dipilih ialah menggunakan metode kualitatif yaitu studi kasus, di mana pengertian studi kasus ini ialah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, atau aktivitas. Dan ini sejalan dengan penelitian yang saya analisis sekarang. Metodenya menekankan pada fokus atau gejala sosial yang sedang happening atau sedang diperbincangkan seperti COVID-19. Selanjutnya lagi. Penelitian pada jurnal yang saya analisis kali ini menggunakan metode peneliti studi kasus yang tadi dibilang. Metode yang digunakan yaitu random sampling, di mana subjek penelitian secara acak. Data primer juga diperoleh dari metode survei, yaitu dengan menggunakan kuesioner yang diberikan secara online melalui Google Form kepada 100 mahasiswa, di mana 82% diantaranya adalah perempuan dan 18% diantaranya adalah laki-laki. Selain menggunakan kuesioner, data primer juga diperoleh dari tes sendiri, yaitu menggunakan ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah pengantar analisis real, geometri analitik bidang, dan kalkulus integral. Karena ketiga mata kuliah tersebut dianggap mata kuliah yang paling sulit dipahami ketika pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Ini didapat peneliti dari wawancara terhadap mahasiswa itu sendiri. Selain itu, data sekunder diperoleh dengan studi literatur melalui dokumen dan artikel untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan perkuliahan daring selama masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 62 hari. Data tersebut yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan pada aspek pemahaman materi perkuliahan, penggunaan platform kuliah daring, dan sumber daya pendukung perkuliahan daring. Selanjutnya, lagi. Temuan penting yang didapat dari analisis jurnal kali ini yaitu latar belakang penelitian ini adalah adanya penyebaran virus COVID-19 yang menyebar di 167 negara dan lebih dari 285 kasus dengan hampir 12.000 kasus kematian di dunia. Sehingga
membuat kementerian membuat surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran COVID-19 di perguruan tinggi, yang membuat kegiatan perkuliahan dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh dan mahasiswa diminta untuk melakukan pembelajaran dari rumah atau melakukan perkuliahan daring. Kemudian yang kedua ada permasalahan yang terjadi pada saat pembelajaran online, diantaranya yang pertama tidak mampu memahami materi perkuliahan dikarenakan mahasiswa diminta untuk memahami materi secara mandiri. Yang kedua, koneksi internet yang tidak stabil menyebabkan aktivitas perkuliahan daring menjadi tidak lancar atau suara dosen tidak terdengar jelas saat video conference sehingga mahasiswa ketinggalan materi. Yang ketiga, aplikasi perkuliahan yang digunakan tidak memfasilitasi penggunaan simbol-simbol matematika sehingga sulit untuk melakukan tanya jawab. Yang keempat, penjelasan melalui aplikasi pembelajaran tidak bisa detail seperti kegiatan perkuliahan tatap muka. Materi matematika pun yang bersifat abstrak menjadi sulit untuk dijelaskan dan dipahami secara daring. Dan yang terakhir, terlalu banyak tugas yang diberikan sehingga tidak punya banyak waktu untuk memahami materi. Dalam perkuliahan daring, mahasiswa lebih susah memahami materi karena interaksi antara dosen dan mahasiswa menjadi terbatas. Temuan penting selanjutnya, perkuliahan daring berdasarkan persepsi mahasiswa pendidikan matematika menjadi efektif apabila tersedianya video pembelajaran yang berisi penjelasan materi secara rinci, sehingga dapat diputar kembali jika mahasiswa belum memahami materi, kemudian dilakukannya sesi tanya jawab atau diskusi melalui WhatsApp atau Google Classroom. Dan yang terakhir, solusi yang didapat dari penelitian ini adalah untuk para dosen sendiri diharapkan berinovasi menggunakan aplikasi pembelajaran dan cara yang tepat untuk meningkatkan motivasi mahasiswa dalam perkuliahan daring yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan. Sekian pemaparan hasil analisis saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas hasil analisisnya. Selanjutnya yang terakhir ada analisis jurnal tentang etnomatematika yang akan dibahas oleh Lediana. Kepada Lediana dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya di layar sudah ada jurnal yang saya ambil, yaitu tentang jurnal etnomatematika. Jurnal ini diambil dari jurnal Gantang dengan judul Etnomatematika, Model Baru dalam Pembelajaran. Penulisnya yaitu Andriani dan Kuntarto. Selanjutnya analisis, yaitu ada masalah dalam penelitian ini bagaimana menunjukkan bahwa kegiatan proses membatik pada masyarakat pelayangan mempunyai nilai etnomatematika yang ditemukan dalam aspek-aspek etnomatematika seperti aspek membilang, mengukur, penentuan letak, merancang, dan menjelaskan, sehingga dapat dipraktikkan dan dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah menengah atas atau SMP pada kurikulum 2013. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitian ini untuk mengetahui unsur-unsur berpikir kritis matematis di dalam aktivitas membatik masyarakat pelayangan Jambi, Kota Seberang, dan untuk implikasi hasil penelitian ini terhadap pembelajaran matematika yang digunakan untuk kegiatan Madrasah Tsanawiyah Negeri Olak Kemang Jambi, Kota Serang. Selanjutnya ada subjek, yaitu subjeknya siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Olak Kemang Jambi, Kota Serang. Lalu ada pengrajin batik dan guru matematika Madrasah Tsanawiyah Negeri Olak Kemang Jambi, Kota Serang. Selanjutnya ada metode. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu etnografi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian etnografis bertujuan untuk mendeskripsikan dan
menganalisis kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan yang intensif. Analisis data penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari pengamatan, wawancara mendalam, dokumentasi, dan diskusi kelompok. Terfokus analisisnya dilakukan secara simultan, dengan terlebih dahulu melakukan pemilihan data yang sejenis, selanjutnya dilakukan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan serta verifikasi. Oke, mungkin izin melanjutkan ya, karena Lediana sedang ada terkendala. Di sini ada beberapa temuan penting. Yang pertama, kegiatan proses membatik merupakan dimulai dari membuat pola sampai kegiatan akhir, yaitu pelorodan mengandung aspek-aspek etnomatematika yang berhubungan dengan unsur-unsur berpikir kreatif dan berpikir kritis matematika, seperti pembagian, luas bidang datar, geometri transformasi, kekongruenan, dan kesebangunan. Yang kedua, dalam motif batik mengandung geometri dua dimensi. Pada kegiatan membatik, peserta didik dapat belajar mengonstruksikan pemahaman mereka tentang konsep geometri transformasi, seperti refleksi, translasi, dan rotasi yang dapat dikreasikan bentuknya berdasarkan kreativitas siswa untuk menggambarkan bidang datar pada kegiatan membatik tersebut. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur matematika seperti bidang datar, garis, garis lengkung, garis lurus, dan juga lingkaran. Next. Boleh di next. Nah, 4 jurnal beserta yang sudah ditampilkan di sebelah. Itu saja presentasi dari kelompok 2 pada mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.